Atau ada yang mau volunteer dulu nih? Siapa dulu nih yang mau ditunjuk? Ada yang mau? Hah? Halo? Oh, saya boleh tunjuk ya. Tadi saya lihat yang pertama hadir namanya Michael. Mana Michael kelas 7 tadi saya lihat. Ya. Oke, Michael sekarang gini ya. Partnya dari Michael. Michael nanti selanjutnya boleh tunjuk teman. Boleh tunjuk teman, boleh juga tunjuk Koko Cici ya. Koko Cici yang di kelas 10 ya. Jadi gini permainannya ya. Saya akan mulai kasih clue satu kata ya. Kemudian Michael lanjutin satu kata lagi ya. Dan Michael tunjuk teman akan bilang udah stop gitu ya. Baru nanti permainannya di stop. Oke. Jadi sambil nanti yang ditunjuk nanti yang nunjuknya bilang saya mau nunjuk misalnya Freddy kelas 7 gitu ya. Jadi saya tahu nih siapa yang lagi ngomong. Oke? Siap? Siap Michael? Oke, saya mulai ya dari Michael ya. Michael, saya mulai dengan kata seorang. Silahkan dilanjutkan. Seorang teman. Oke, Michael lanjutin dengan teman. Tunjuk satu orang lagi. Halo, Michael yang kelas 2. Oke, yuk silahkan. Seorang teman baik. Orang teman baik, tunjuk lagi. Ayo. Ya. Boleh. Koko Cici juga boleh loh. Justin. Yuk, Justin. Seorang teman baik. Lanjutin. Mana ya Justin ya? Justin nih, udah ada Justin, saya udah lihat kelas 7A. Yuk Justin, boleh lanjut yuk. Oke, mungkin boleh dilewat dulu. Tadi, yuk siapa mau nunjuk siapa lagi? Oke. Selain Justin. Oke, yuk. Erik. Erik, yuk silakan. Seorang teman baik. Bermain. Bermain. Ayo lanjutin, lebih cepat. Rik, ayo tunjuk temanmu. Siapa ya, bentar. Christian. Christian, ayo Christian, seorang teman baik, bermain. Bersama. Bersama, oke, good. Lanjut, Christian tunjuk siapa? Yang Koko Cici dong. Ayo, Koko Cicinya. Ditunjukin aja, Christian. Kinan aja. Yuk, silahkan. Aku. Yuk. Seorang teman baik, bermain bersama. Seorang teman baik bermain bersama Ko Kevin. Bermain bersama, bersamanya bersama apa? Bersama kakak. Bersama apa? Bersama kakak. Bersama kakak. Ayo dilanjutin sama Kevin kelas 10. Sorry. Bener ya? Tadi ya kamu nunjuk Kevin ya? Iya. Oke, yuk lanjutin. Kevin. Bersama kakak. Apa? Yuk dilanjutin, seorang teman baik bermain bersama kakak. Lanjut, kamu lanjutin. Yang baik. Yang. Iya. Yang. Oke, lanjutin. Kevin, tunjuk teman kamu.
Dari tadi saya belum dengar ya siswi Putri. Ayo, tunjukin yang perempuan nih, siswi nih. Grace aja, Grace. Grace, ayo Grace. Yang ganteng. Seorang teman baik bermain bersama kakak yang ganteng. Lanjutin sama siapa? Keisha 7B. Keisha, ayo, Kes. Tadi itu gimana sih? Seorang teman baik bermain bersama kakak yang ganteng Dan adik. dan adik. Oke, bagus semua ya. Lucu juga ya, unik juga ya. Jadinya kalimat kita ya. Seorang teman baik bermain bersama kakak yang ganteng dan adik ya. Jadi harus sama yang ganteng ya. Oke, makasih semua ya untuk partisipasinya. Oke, tadi sudah diperkenalkan oleh Pak Iwan. Nama saya Ellen. Kalian boleh panggil Ibu Ellen, Miss Ellen, silahkan. Saya di sini mau share ya. Mungkin apa yang diungkapkan kalian kita sama-sama share saja ya supaya kita juga bisa saling tahu. Nah, materi hari ini berkaitan dengan dipimpin dan memimpin, betul ya, teman-teman ya. Oke, saya mau izin share screen dulu ya, sebentar ya. Oke, hari ini justru saya kasih judulnya Survival Kit for Teens. Ada yang tahu nggak artinya? Survival Kit for Teens itu apa sih sebetulnya? Istilah bahasa Indonesianya gitu. Apa tuh? Pelajaran bertahan hidup untuk remaja-remaja. Oke, kurang lebih ya pelajaran bertahan hidup atau hal-hal yang diperlukan untuk bisa bertahan hidup untuk remaja. Kenapa sih saya bilang seperti itu? Apakah kalian lagi berada dalam kondisi harus bertahan hidup sekarang? Iya. Ya, yakin? Oke, nanti kita lihat ya jawabannya. Apakah kita itu sekarang lagi bertahan hidup atau di yang lain? Ya. Nah, sebelum masuk ke materi, saya mengajak kalian untuk nonton dulu video, ya. Jadi tolong kalau misalnya kalian koneksinya segala ya, kalian coba lebih mungkin cari posisi yang enak. Terus juga pada saat nonton, ini videonya singkat, tapi saya justru minta kalian pada saat nonton, kalian ambil posisi yang enak banget. Ya, yang nyaman, duduk yang nyaman, ya, nyender, boleh, silahkan, pokoknya senyaman mungkin untuk kalian. Sambil kalian waktu nonton video ini, sambil kalian ngebayangin kalian ada di dalam situasi ini. Oke, udah nyaman semua? Udah? Nyamanin, udah pada makan belum ini? Udah ya? Oke, udah nyaman semua, coba saya sambil cek ya. Makin ke belakang, makin off cam. Yang pokok cicinya ini makin off cam semua. Boleh ya dinyalain ya, on cam ya. Oke, saya akan mulai dulu dengan videonya. Silahkan menikmati.
Oke. Gimana? Ada yang mau ngasih komentar dulu? Gimana perasaan kalian saat hidup dalam Internet of Things? Video tadi itu adalah gambaran Internet of Things. Lebih Coba. gampang, Lebih lebih gampang gampang. daripada Lebih gampang. Oke, Michael, thank you. Yuk, gimana lagi yang lain? Silakan. Bagaimana perasaan kalian saat hidup Lebih dalam modern. IoT? Lebih modern. Lebih oke. modern. Lebih Oke. Lebih apa? canggih. Lebih canggih. Oke. Apalagi? Ada lagi? Silakan yuk. Lebih gampang, lebih modern, lebih canggih. Yuk, silakan. Tidak memakan waktu yang banyak. Tidak memakan waktu yang banyak. Makasih Cyrus. Kamu dipanggil Cyrus atau Jason? Virus aja. Cyrus, oke. Thank you. Tidak makan waktu yang banyak. Apalagi? Yuk, silahkan. Sheryl barangkali. Efisien. Siapa ini yang bicara? Sorry, nggak kelihatan. Sean. Sean, oke. Lebih efisien. Oke. Yuk, tadi Lebih lebih apa? nggak menyusahkan. Lebih nggak menyusahkan. Oke. Apalagi? Lebih Yuk, efisien. silahkan. Lebih efisien. Oke. Apalagi? Yuk, silahkan. Ada lagi? Rasanya lebih gimana nih? Beverly barangkali. Masih di mute, Beverly. Maaf ya, Mm-mm. kata aku mah jadi lebih simple sih, gampang. Terus Lebih simpel lebih nih, enak guys. aja hidupnya. Oke. Yang lain? Thank you, Beverly. Kalau kata aku lebih nyaman gitu, terus lebih sehat juga. Lebih nyaman, lebih sehat. Sorry, tadi siapa ya? Felisa. Felisa. Oke, thank you, Felisa. Iya. Oke, ada lagi yang mau share? Perasaan kalian hidup di situ seperti apa? Kayak di masa depan. Kayak di masa depan ya? Oke. Perasaanmu gimana? Lebih praktis. Lebih praktis. Oke. Wah, dari semua jawaban kalian semuanya positif ya? Pengen nggak hidup dalam kehidupan yang seperti itu? Pengen. 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 50%. Pengen banget. Berapa persen tadi ada yang ngomong persen? 50% mau. 50% mau. Berarti 50%-nya nggak mau ini tuh. Mungkin iya. Oke, Freddy, jawaban yang menarik nih. Pendapat yang menarik nih. Boleh share alasannya karena apa 50% nggak maunya? Kurang mandirinya nggak menurun, kan biayanya nggak sedikit. Biayanya alasan mahal nih itu ya, Kat ya. Mandiri juga kayak itu. Gimana? Sorry, nggak kedengeran tadi. Harus kerjainnya harus mandiri, dan itu harus otomatis. Oke, jadi nggak bisa mandiri gitu ya alasannya ya. Oke. Oke, yang lain ada nggak yang
aduh kok saya milih nggak mau hidup di zaman seperti itu, saya maunya lebih kayak sekarang. Ada nggak yang seperti itu? Oke, jadi semua ya, ini karena nggak ada suara, saya anggap berarti semua nih ya, pada kepengen ya hidup di zaman yang seperti itu ya. Eh, kita sebetulnya udah semi-semi seperti ini ya, kalau lihat ada beberapa perangkat yang rumahnya juga sudah dipenuhi perangkat Internet of Things, ya walaupun belum semuanya. Oke, kalau kalian tadi yang saya simpulkan, kalian mau hidup di zaman yang seperti itu, jangan takut karena itu nantinya adalah zaman kalian. Ya, jadi banyak sekali peneliti sekarang yang lagi berjibaku terutama di bagian teknologi ya, IT itu yang memang lagi banyak sekali menciptakan perangkat-perangkat seperti ini untuk di dalam rumah ya, karena nanti sekitar tahun 2030 ya, kalau kata para ahli nih ya, kita itu akan berada di zaman Internet of Things, IoT ya. Jadi Internet of Things itu ya pada zaman kalian nanti, pada saat kalian dewasa, mungkin itu yang akan dihadapi oleh kalian. Jadi ini bukan karena cenayang, tapi karena banyak penelitian yang ke arah sana. Ya, terutama sekarang di era pandemi ini yang membuat banyak sekali dunia ini berubah banget. Ya, bukan cuma di rumah aja, tapi kita juga jadi banyak mengaplikasikan berbagai teknologi yang sebelumnya kita nggak kepikir. Nah, jadi kalau tadi kalian katakan bahwa sebagian besar dari kalian itu mengungkapkan, ya saya bilang sebagian besar, mungkin hampir semua ya, hampir semua mengatakan ini adalah era atau kehidupan yang kurang lebih positif kalian lihat, kalian pandang, ya. Nah, sekarang coba dibayangkan kalau tiba-tiba listrik mati. Kalau tiba-tiba kalian berada dalam keadaan yang katakanlah apa ya, sakit, nggak bisa ngomong, sakit gigi nih ya, paling gampang lagi sakit gigi, nggak bisa banyak ngomong ya, kemudian detektornya ya itu adalah suara kita ya, pintunya nggak bisa ngebuka nanti. Jadi kita bisa lihat ya, ternyata perubahan apapun yang terjadi itu pasti mengandung konsekuensinya yang positif ataupun konsekuensinya yang negatif ya. Zaman kalian nanti akan sangat berbeda dengan zaman kami dulu nih ya. Zaman kalian nanti akan sangat banyak akan sangat banyak teknologi, kalian akan sangat banyak berkecimpung juga dengan teknologi. Pokoknya yang canggih-canggih itu adalah zamannya kalian ya. Justru orang tua ya, kami ini guru-guru, orang tua, justru kami yang perlu lebih banyak belajar. Mungkin dari kalian juga kami harus banyak belajar ya. Nah, keadaan yang tadi tuh IoT ya, ingat ya, Internet of Things ya, membuat kita bertanda tanya nih, apakah sebetulnya kita tuh harus survive? Ya, tadi waktu saya tanya pertanyaan tentang survive di awal, kalian bilang, iya survive, kita harus survive. Kita baca yuk sama-sama ya, sebetulnya apa sih arti dari survive? To remain alive or in existence, live on. To continue, to function, or prosper. Nah, sekarang saya tanya nih ya, coba saya tanyanya ke Koko Cici aja ya, istilah bahasa Inggris ini boleh nggak diterjemahin nih? Oke, oleh coba Jos, boleh bantu saya Jos? Terjemahin. Apa? Menerjemahkan arti dari survive. Yang pertama kan to remain alive or in existence. Agar hidup atau berada. Oke, untuk bertahan hidup atau menjaga eksistensi. Nah, pertanyaan saya, kita lagi berada dalam kondisi survive nggak sih? Kita harus menjaga eksistensi kita di dunia? Iya. Iya? Mungkin karena pandemi ya? Iya. Oke, tapi kalau di sini eksistensi kita dalam pengertian survive itu manusia tuh bisa tidak ada gitu. Nah, apakah kita lagi berada dalam kondisi survive atau kita lagi berada dalam kondisi yang harus adaptasi?
Adaptasi artinya kita punya pilihan yang lain. Atau ada nggak tak apa? Itu adapt ya. Oke, betul. Kita lagi berada dalam kondisi yang harus beradaptasi, ya. Untuk kami nih, yang generasinya di atas kalian, mungkin adaptasinya capek ya, karena harus teknologi. Nah, kalau kalian, ya, itu tuh generasi aset, ya. Dikatakan tuh, kata para ahli itu kalian itu berada dalam satu kelompok generasi Z. Ya, kita lihat nih, generasi Z itu siapa? Ya, usia 10-24 masuk kalian? Masuk ya. Oke. Nah, kenapa sih generasi Z? Ya, karena generasi Z, ada yang pernah dengar nggak istilah generasi Z? Gen Z. Bukan Gen Z generator. Gen Z generasi Z. Ada yang pernah dengar nggak? Nggak? Belum pernah dengar? Oke. Nah, kita tuh katanya dibagi dalam berapa kelompok generasi. Yang pertama generasi baby boomer, mungkin itu generasinya kakek nenek kalian. Kemudian dilanjutin generasi Y, generasi Y, generasi X, dan kemudian generasi Z. Ya. Nah, generasi Y mungkin juga kakek nenek kalian masih di sana. Generasi X kebanyakan itu juga mungkin orang tua kalian, dan kemudian dilanjutkan oleh kalian yang generasi Z. Ya. Generasi Z ini ditandai oleh melek teknologi. Ya, seringkali disebutnya itu sebagai I generation, internet generation. Jadi kalian tuh udah generasinya internet. Dari lahir juga udah melek yang namanya internet itu seperti apa. Coba ya. Semua udah pegang handphone ya sekarang ya. Generasi pembelajaran jarak jauh ini semuanya udah pada pegang handphone ya. Kayak saya tanya. Waktu kalian buka kotak handphone, ya dibeliin nih sama papa mama baru. Terus kalian buka kotak handphonenya. Di kotak handphone itu isinya ada apa? Casan HP-nya. Casan HP. Ada HP, habis itu ada casannya juga. Itu. Ada yang kunci buat ngebuka apa namanya? Buat ya, micro SD itu. ya. Oke, micro SD ya. Oke, benar. Ada kuncinya. Apa lagi? Gede buku panduannya? Kecil. Kecil ya. Udah kecil, terus juga nggak tebal ya biasanya ya. Oke, pertanyaan saya. Siapa di antara kalian waktu buka kotak handphone, ya, yang ngambilnya handphone? Handphonenya dulu yang kalian ambil. Semua ngambil handphonenya? Oke, ada nggak yang ngambil buku panduannya terlebih dahulu? Ada? Nggak pernah Siapa? dibaca panduannya? Oke. Nggak pernah dibaca. Pernah dibaca. Jawaban yang jujur ya. Kenapa sih nggak pernah dibaca? Pengen cepet-cepet ambil HP-nya. Pengen cepet-cepet ambil HP ya. Kan itu handphone. Mungkin udah pernah punya kali ini sebelumnya. Udah pernah punya, oke. Udah pernah punya, jadi lihat buku panduan, oke. Ada lagi nggak yang lihat buku panduan? Tadi cuma satu orang yang saya dengar. Ada lagi nggak? Kalau pakai HP bekas? Kalau pakai HP bekas, ya? Kamu Nggak lihat perlu buku dong. panduannya? Oh, nggak perlu. Bukan HP bekas Oke. dari papi. Oke, jadi udah pernah lihat sebelumnya gitu ya, Michael ya? Oke, good answer ya. Oke, kenapa saya tanya seperti itu? Ya, di zaman kami dulu ya, mungkin ini ada guru-guru siapa aja ya, Pak Iwan, tadi saya lihat ada Miss Kori, ada siapa lagi ya gurunya? Mungkin di zaman kami dulu ya, kalau lihat kotak handphone, yang pertama kali diambil itu buku manualnya. Buku manualnya juga zaman dulu mah tebel, ya nggak kayak sekarang. Kenapa seperti itu? Ya, atau mungkin kalian pernah ngajarin orang tua untuk masuk satu aplikasi atau untuk kenal aplikasi nggak? Pernah nggak ngajarin orang tua? Enggak. Enggak. Malah aku yang Oke. diajarin. Pernah. Oke. Ya.
Pernah ya. Atau mungkin kalau orang tua masih generasi yang mau nggak mau lihat teknologi ya, karena masih dalam bekerja. Kalau ngajarin kakek nenek pernah nggak? Enggak, udah tahu sendiri. Oh, udah tahu sendiri. Pernah, ada yang pernah juga ya. Oke, buat sebagian angkatan atau generasi yang di atas kalian, mungkin yang seperti itu tuh perlu belajar. Sesekali kalian coba ya nanya ya sama kakek nenek. Pertama kali belajar nge-WhatsApp itu dari mana dan gimana? Ya. Tanya mah dari HP dulunya yang BlackBerry lah. Oke, dari HP yang zaman dulu yang BB ya, yang BlackBerry. Oke, itu udah ada pembelajaran, tapi berapa banyak juga yang seperti itu? Beda sama generasinya kalian. Generasi kalian yang seringkali nggak usah diajarin juga bisa sendiri mengaplikasikan handphone ya. Kalau generasi yang sebelumnya mungkin ya, kalau dikasih handphone baru takut nggak bisa makainya. Ya, kalau generasi kalian mana yang baru? Benar nggak? Ya, senang dengan sesuatu yang sifatnya itu baru, teknologi, karena kalian itu adalah generasi inovatif. Ya, berapa banyak teknologi yang keluar pada saat kalian lahir? Banyak banget dibandingkan dengan yang sebelumnya. Generasi yang update, ya. Begitu mau makan, yang kalian lakukan apa dulu? Mau makan ini makanan restoran nih baru datang. Oh, kemarin tuh yang lagi booming tuh McD ya, McD apa itu BTS ya. Apa dulu yang dilakukan? Ada nggak yang mau trap dulu sebelum makan? Nggak, langsung makan dah, lapar. Inget McD-nya jadi lapar. Tapi ada nggak yang suka motretin dulu ya, baru makan? Dipotret malah itu makan dulu baru piringnya dipotret, Miss. Udah habis dulu baru difoto. Oke. Atau misalnya kalian datang ke tempat yang baru ya, ke tempat yang baru, terus yang kalian lakuin apa? Pernah nggak kalian motretin, kalian videoin? Enggak, iya pernah. Oke. Atau ada nggak yang langsung bikinin TikTok-nya? Enggak. Firly. Oke, ada yang enggak ya, nggak apa-apa ya. Nah, satu lagi yang saya mau tanya, ya. Kalau kalian, misalnya ya, kalian pengen tahu sesuatu nih ya, kalian akan cari tahunya dari mana? Dari mana kan? Dari Google. Oke, Fred. Oke, yang lain gimana? Dari mana? Dari mana? Ada yang dari medsos? Ada yang dari TikTok? Ada yang dari Instagram? Ya, ada ya. Ya, kalian nggak sendirian. Banyak loh yang kayak gitu ya. Mahasiswa saya juga kayak gitu tuh. Banyak tuh kalau ditanya, emang kamu tahu begini dari mana? Dari TikTok, Bu. Oh, bukan dari kamu. Bukan. Gitu jawabannya ya. Oke. Jadi, generasi kalian, ya, itu juga salah satu cirinya, itu generasi yang haus akan update sesuatu. Ya, generasi juga yang senangnya tuh solutif. Makanya kenal nggak ada akun 5 Minute Craft, tahu ya, DIY, ya. Nah, karena generasi-generasi kalian itu memang generasi yang senang segala sesuatu yang sifatnya solutif, techno-friendly, ya. Nggak bisa jauh dari internet dan colokan. Coba kalau keluar rumah, sekarang kan lagi di rumah terus nih ya. Terus suatu saat, kalau orang tua ngajak kalian untuk keluar rumah, di rumah biasanya pakai WiFi ya. Kalau orang tua ngajak keluar rumah, ya, yang kalian akan bawa apa? Kalian pilih hand sanitizer dulu atau handphone? Hand sanitizer. Hand sanitizer.
Good ya, berarti handphone nggak dibawa nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Good. Gak apa-apa Good. karena nggak ada pulsa. Oke, ada yang kasih syarat dulu ke orang tua? Mau pergi, mau jalan-jalan, yuk asal diisiin dulu handphonenya. Suka gitu nggak? Enggak. Nggak takut Nggak. marah. Takut marah. Oke, takut dimarah ya. Atau nanti minta ke orang tua ditering dong, supaya masih bisa pegang handphone. Ya, sering ya seperti itu juga ya. Oke, jadi memang generasi yang memang nggak bisa jauh-jauh dari internet. Senangnya sesuatu yang praktis, nggak mau ribet. Kenapa sih kalau ada yang gampang, kenapa mesti ada yang susah? Kenapa mesti ngelakuin yang susah? Contoh, sekarang saya tanya ya, kalian kalau belajar bahasa Inggris, suka nemuin vocab yang susah nggak? Kalau Enggak. Enggak, semua bisa. Seandainya kalian semua bisa nih ya, terus suatu saat nemuin vocab yang sophisticated banget lah pokoknya ya. Kemudian kalian nggak tahu nih, apa yang kalian lakukan untuk tahu Google. arti dari vocab? Lihat Google. Google Translate ya. Oke, kenapa nggak lihat kamus? Pernah nggak kalian buka kamus? Pernah ya? Nah, tapi Oke, harus good loh. nyari-nyari Males aja. angkanya urutan. Iya, males nyarinya. Males nyari ya? Oke. Lihat ya, lebih senang dengan sesuatu yang praktis. Kalau di Google, apalagi Google Translate, tinggal ketikin aja katanya. Terus udah selesai ya. Sedangkan kalau buka kamus, kita mesti lihat halaman per halaman, ya. Nggak mau ribet jadinya. Ya. Padahal waktu kita lihat halaman per halaman, kadang-kadang kita nemuin nih vocab-vocab yang baru nih. Ya, mungkin seperti itu. Tapi ini adalah generasi kalian. Ya, kalian tuh memang seperti ini. Jadi, ini yang perlu kalian kenal. Artinya, yang di masa depan juga, kalian juga bisa menghadapi berbagai tantangan. Ya, mungkin kalau orang tua ada yang suka bilang gini, nggak enak ya zaman kamu segalanya gampang. Ada nggak yang suka bilang seperti itu? Iya. Iya. Nggak kayak zaman papa mama dulu, susah. Susah. Gitu ya. Kayak Iya. kalau anak saya bilang kayak gitu, anak saya langsung bilang, nggak usah uji banding. Ya, bilang seperti itu. Ya, jadi karena memang ini bukan sesuatu yang maksudnya ada plus minusnya. Kalian tahu nggak ya, plusnya kehidupan di zaman kalian nih gampang ya, banyak teknologi yang nggak ribet, praktis. Ada kekurangannya. Ada nggak yang tahu kekurangannya apa? Kurang mandiri. Kurang mandiri, apalagi? Kecanduan. Kecanduan, apalagi? Jadi orang gila. Kalau udah kecanduan. Jadi malas. Jadi malas. Kalau udah kecanduan jadi orang gila, nggak selalu juga. Nggak kayak gitu kok ya. Oke. Oke, bentar ya. Oke, ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Enggak. Nggak tahu? Belum. Belum. Oke, saya kasih tahu sedikit ya. Oke. Nah, iklim kesehatan ini adalah tantangan kalian sebagai generasi Z. Ya, secara iklim ini udah nggak ketebak. Zaman saya dulu SD, SMP, SMA tuh dikasih tahu, oh kalau musim kemarau itu selalu dari bulan ini sampai bulan apa, ya. Musim penghujan itu selalu dari kapan sampai kapan. Sedangkan kayaknya kalau untuk zaman kalian hal yang seperti ini udah nggak bisa, udah ngacak. Konon kabarnya sekarang lagi musim kemarau, tapi kita lihat tiba-tiba hujan, ya, benar-benar nggak ketebak. Oke. Ya, nanti mami yang bilang ke ibu. Bentar.
Akte kelahiran, surat tanda kelahiran. Ya udah. Di lemari. Sebentar ya. Oke. Silahkan Pak Michael digantikan dulu. Oke, minta maaf ya sebelumnya ya. Oke, kita akan tadi ya, apa tantangannya? Tadi kita sudah sampai di iklim ya. Oke, iklim dan juga kesehatan. Kalau saya dulu, waktu masih seusia kalian, saya tuh masih menikmati yang namanya Bandung itu 17 derajat, 15 derajat. Itu tuh masih gitu. Ya, sedangkan kalau sekarang rasanya 20 derajat tuh udah menggigil banget ya. Padahal itu tuh dulu Bandung tempo dulu tuh seperti itu. Jadi artinya ada sesuatu juga yang menjadi tantangan untuk kalian. Ada kemudahan, tapi juga ada tantangan ya. Kalau saya sebut itu tantangan. Kemudian juga ada kompetisi nih ya. Iklim kompetisi di generasi Z ini jauh lebih tinggi dibandingkan sebelumnya. Ya, untuk mencari pekerjaan dan yang lain-lain ini jauh lebih tinggi ya. Nah, jadi artinya ada sesuatu yang perlu kalian tuh siapin. Ya, saya nanya dulu nih sama kalian ya, ingin menyelamatkan dunia nggak? Ya. Nyelamatin diri sendiri dulu ya, sebelum bisa menyelamatkan dunia. Ya nggak? Ya. Apa yang bisa kalian lakukan dulu untuk diri sendiri, baru itu nanti bisa kalian lakukan juga untuk dunia. Nah, salah satu cara yang bisa dilakukan ya itu adalah be a leader ya. Tapi sebelum kita jadi leader, sebelum kita jadi pemimpin, kita tuh harus mau dulu dipimpin. Nggak bisa kita tiba-tiba jadi leader. Ya, misal ya, sekarang nih kalian lagi SMP di kelas 7 dan kelas 10 ya. Nah, terus tiba-tiba kalian, saya mau ngegantiin guru, soalnya guru ngajarnya nggak enak nih. Saya mau ngegantiin guru, saya mau ngajarin. Ya. Nah, di sini kita perlu dulu nih, gimana ya caranya supaya kita tuh bisa menjadi leader, tapi leadernya sekarang untuk diri sendiri dulu. Ya, mungkin belum buat orang lain. Tujuannya nanti siapa tahu ke depan kalian bisa jadi pemimpin, bisa. Ya.
Tapi yang perlu kita lihat adalah apa dulu sih yang kita punya untuk bisa jadi pemimpin? Apa sih yang bisa kita lakukan? Ada pertanyaan dulu nih sekarang, siapa yang bisa jawab ya? Nanti hadiahnya minta aja sama Bapak Ibu guru ya. Oke. Nah, pertanyaannya gini. Siapa yang bisa nyebutin ya Presiden Indonesia dari yang pertama sampai terakhir? Ayo, siapa? Ya, aku hanya tahu 2. Yuk, boleh Freddy. Sok, siapa? Yang pertama ya, Jakarta, yang terakhir Jokowi. Jadi yang tahunya pertama dan terakhir ya, Alpha dan Omega. Sip, oke. Siapa lagi? Yuk, urutan dari mulai presiden pertama sampai dengan Bapak Jokowi nih yang sekarang. Namaku. Lovely. Namamu siapa, Lovely? Ya. Oke, Lovely. Yuk, silahkan yuk. Soekarno. Soekarno, 1. Soeharto. Dua. Yusuf Habibie. Habibie, 3. Abdurrahman Wahid. Megawati. Oke. SBY. Oke. Jokowi. Hebat. Lihat Google Benar ya? Dapat apa nih Bapak Ibu guru? Silahkan ya. Benar ya ini ya? Oke, bagus. Ini adalah kita nggak perlu jauh-jauh dulu ya untuk lihat ke yang lain berbagai pemimpin ini ya. Dan nanti mungkin kalian juga dibahas nih, banyak dibahas di di pelajaran sejarah ya, di pelajaran IPS ya, kalau sekarang namanya IPS ya, di pelajaran IPS apa sih sebetulnya mereka tuh karakternya akan seperti apa dan seterusnya ya. Oke. Nah, kalau yang ini ada yang kenal nggak? Ini nih yang pertama. Itu Siapa yang ini? dari India, itu yang terakhir dari India, itu Presiden India. Presiden India. Namanya siapa? Nelson Mandela. Yang mana Nelson Mandela? Yang paling kiri. Yang ini Nelson Mandela. Nelson Gandhi, Mandela. Gandhi. Nelson Mandela dari mana nih? Afrika. Afrika mana? Enggak tahu dari Afrika. Afrika Ya. Selatan ya. Oke, good loh. Oke, good ya. Oke, tadi Lovely bilang ini Mahatma Gandhi ya. Betul ya Lovely ya? Dari India ya. Lovely. Ya. Oke, benar ya, Perdana Menteri India zaman dulu ya. Oke, yang tengah ini siapa? Ada yang tahu nggak? Tahu. Yuk, siapa? Itu Martin Luther King Jr. bukan? Good. Siapa nih yang bilang? Kenneth. Oke. Good, Kenneth. Ya. Oke, jadi semua tahu ya, ini juga adalah tokoh-tokoh pemimpin dunia ya. Oke. Nelson Mandela terkenal dengan anti apartheid ya. Kalau di Afrika Selatan nih dikubuin nih kulit hitam, kulit putih ya. Nah, ini Nelson Mandela tuh yang anti akan hal tersebut ya. Oke, saya lihat chat dulu nih. Ada yang ngechat lagi. Jung. Oke, bukan Jung ya. Oke. Nah, ini Martin Luther King tahu sendiri ya semuanya ya. Oke, tokoh banyak sekali yang di agama Kristen ya, kalau Martin Luther King ya. Kemudian juga Mahatma Gandhi ini juga tokoh yang sangat berperik kemanusiaan. Protesnya bukan dengan cara perang kalau Mahatma Gandhi ya, nanti bisa dipelajari sendiri. Nah, sekarang kalau yang ini nih, ya, kok susah ini. Bentar. Nah, ini ada yang tahu nggak siapa aja? Kenneth, tahu nggak Kenneth? Lovely? Ready? Grace? Ada yang tahu? Salah satu? Ya, dari British. Yang dari British yang mana? Tapi nggak tahu namanya. Yang mana? Coba. Ready yang mana?
Yang British yang kedua. Yang kedua, ini dari Perdana Menteri Denmark, ya, Mette Frederiksen. Oke, sorry. Yang ini ada yang tahu? Perdana Menteri New Zealand. Iya, hebat. Siapa tadi yang bilang? Ethan ya? Iya. Oke, good. Siapa namanya? Gak tahu, lupa. Oke, Jacinda Ardern ya. Tapi hebat loh, kamu bisa tahu ini ya. Ini terakhir siapa nih? Ada yang tahu nggak? Perdana Menteri Jerman ya, Angela Merkel ya. Ini kemarin baru mengundurkan diri karena sudah usia ya. Tapi pada saat dia mengundurkan diri, semua orang tuh banyak sekali yang menghormati ya. Dan ketiga orang ini berhasil untuk memimpin negaranya ya, terutama pada saat mengatasi COVID ya. Makanya lagi booming banget ya, terutama ketiga Perdana Menteri wanita ini ya. Oke, kita lihat ya, namanya harum-harum ya, dari Nelson Mandela, Martin Luther King, kemudian juga Mahatma Gandhi, kemudian juga semua Perdana Menteri ini, semua namanya harum ya, yang kita kenal jadinya positif gitu. Apalagi ketiga perempuan ini yang terakhir, ini banyak sekali disorot ya, karena dianggap berperi kemanusiaan dan berhasil mengatasi COVID di negaranya ya, dianggapnya berhasil. Oke, nah tapi sekarang kita coba lihat yang ini, kelihatan semua? Donald Trump. Satu lagi siapa? Mark Zuckerberg. Yes. Tapi lupa. Yes, Mark Zuckerberg. Ini siapa sih sebetulnya Mark Zuckerberg? Yang atas. Siapa sih sebenarnya? Pencipta apa sih dia? Ada yang tahu nggak? Facebook. Ya, bosnya Facebook ini. Facebook, Instagram ya, dan kemudian mengakuisisi yang lain-lain ya. Oke. Kemudian ini siapa nih yang di bawah? Ronald. Presiden Amerika, Donald Trump. Oke. Presiden Amerika atau mantan Presiden Amerika? Mantan ya. Oke. Apa sih ya, atau misalnya kekurangannya apa ya, tapi yang jelas satu kesamaan untuk semuanya. Ada yang tahu nggak kesamaan untuk semuanya apa? Dikenal ya, dikenal oleh banyak orang ya, pengaruhnya cukup kuat, benar nggak? Entah itu pengaruh yang positif, entah itu pengaruh yang negatif. Tapi yang saya bilang di sini, mereka punya pengaruh yang cukup kuat untuk banyak orang dan bahkan untuk dunia. Betul ya? Setuju semua di sini? Nah, artinya ya kalau mau jadi leader, syarat pertama yang perlu kita ada dalam diri kita adalah kita punya pengaruh atau enggak. Nah, sekarang kembali nih, kita mau jadi leader untuk diri sendiri. Artinya kita harus juga punya pengaruh untuk diri sendiri. Kalian punya pengaruh nggak nih kalau misalnya lagi bete ya, lagi nggak ada mood sama sekali. Terus ya di kelas kena tegur juga sama guru. Udah gitu dikasih tugasnya banyak. Coba kasih contoh kalau bisa mempengaruhi diri sendiri itu, apa yang akan kita lakukan? Marah? Berpengaruh ke diri sendiri nggak? Berpengaruh, ya. Nah, oke. Nah, sekarang saya mau coba ajak dulu nih. Kita baca sama-sama ya. Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk memengaruhi, mengarahkan, memotivasi orang lain untuk mencapai tujuan. Jadi, bukan cuma saya mengaruhi diri
saya tuh kesel banget, saya tuh pengen marah. Artinya saya pengaruhin diri saya untuk marah. Nah, pertanyaan saya, kalau seperti itu, apakah nanti kita akan mencapai tujuan atau enggak? PR-nya masih tetap banyak karena kita marah, ya. Kemudian juga kita masih tetap kalau lagi sebel ya, entah itu sama orang tua, entah itu sama guru, sama teman. Kalau lagi sebel, kira-kira kita semangat nggak sih untuk ngerjain tugas, untuk nyelesain tugas? Tidak. Enggak. Jadi artinya kita tujuannya tercapai atau enggak? Tujuannya tercapai atau enggak? Tujuan kita marah tercapai. Tapi apakah marah itu jadi tujuan? Tidak. Tidak. Jadi kalau seperti itu dikasih tugas yang banyak, tujuan kita sebetulnya harusnya apa? Semangat. Apa? Kalau punya tugas yang banyak, dikasih tugas yang banyak sama guru, tujuan kita harusnya apa? Dikerjain. Dikerjain. Tujuan kita harusnya menyelesaikan tugas, ya, mengerjakan tugas. Nah, balik nih, kalau kita mengarahkan diri sendiri untuk marah, ya, memengaruhi diri sendiri untuk marah, kira-kira tujuannya bakal tercapai atau enggak? Enggak. Jadi kira-kira kita harus punya pengaruh apa nih? Ngomong apa dulu sama diri sendiri supaya bisa nyampe ke tujuan. Apa yang harus kita bilang dulu sama diri sendiri? Pengaruhin dulu diri sendiri untuk apa? Untuk bersabar. Untuk sabar ini hanya ujian, ini hanya cobaan. Oke, bisa apa lagi? Menenangkan diri sendiri dengan melakukan hobi. Tenang dulu, kamu tenang dulu. Apa lagi? Apa lagi? Semangati diri sendiri. Apa? Menyemangati diri sendiri. Kasih semangat diri sendiri. Contohnya gimana? Ayo semangat. Gimana? Ayo semangat, gak boleh malas. Ayo semangat, gak boleh malas. Tahu bisa juga. Nanti kalau tugasnya udah selesai, baru bisa nyalain TV. Waduh, semangat deh, tugasnya selesai dulu, ya. Dibilang dulu ke diri sendiri. Nah, sekarang kita bisa lihat nih, artinya yang namanya jadi leader, ya, untuk diri sendiri harusnya punya pengaruh yang positif atau yang negatif. Positif. Harusnya yang positif ya, supaya tujuannya juga tercapai. Nah, sekarang, betul ya. Nah, sekarang nih, saya tanya, kalau kita mau jadi leader untuk orang lain, harusnya pengaruhnya tuh yang seperti apa? Yang positif. Yang positif juga. Karena kalau yang negatif, apa tuh akibatnya? Nanti ke yang lainnya juga negatif. Ke yang lainnya juga negatif. Kita nggak punya nggak punya power untuk bikin dunia, ya. Jadi artinya ya, sebelum kita ini manusia itu katanya makhluk kebiasaan loh, ya. Jadi ini tuh harus dibiasakan. Jadi kalau misalnya kita mau jadi orang yang punya pengaruh untuk orang lain, kita dulu membiasakan diri sendiri. Apa sih yang sebetulnya bisa dibiasakan? Ya, pertama diawalin dulu. Goal apa? Punya tujuan apa? Oke, saya tanya dulu nih, ya, sama kalian ya. Ada yang sudah tahu punya cita-cita apa? Aku. Yuk, boleh share cita-citanya apa aja? Jadi dokter. Dokter, lagi. Termasuk yang belum punya cita-cita juga nggak apa-apa loh. Bu, saya mah belum punya. Ini saya jadi tertarik untuk
nanyain sama yang namanya James. Mana ya James ya? Boleh open cam James? James kelas 10 ya berarti ya? James ada di manakah kamu? Saya salfok sama ininya, sama gambarnya soalnya ya. Oke, James nggak ada. Gilbert barangkali Gilbert boleh open cam? Nggak ada juga. Oke. Yunufer, manggilnya apa ya ini ya? Namamu unik sekali. Yunufer, boleh open cam? Nggak ada juga. Oke. Rainer, boleh open cam? Nggak ada juga. Oke. Caleb, boleh open cam? Oke. Kenneth boleh open cam, Kenneth? Iya, loh. Sorry, Oke. Kenneth, kamu punya cita-cita jadi apa? nggak tahu, masih bingung. Masih bingung. Oke. Kepengennya apa? Jadi pengusaha kali. Jadi pengusaha kali. Oke, pengusaha kali. Enggak. Oke, masih belum. Masih bingung ya? Oke, nggak apa-apa deh, Ro. Yeah. Marvel boleh saya tanya dulu, Marvel? Boleh. Oke, cita-citamu apa? Bisa IT. Bisa IT, oke, good. Oke, siapa lagi nih? Priska boleh open cam? Oke, nggak ada. Lewat. Rainer barangkali? Oke, nggak apa-apa ya. Nah, jadi artinya kalau kita mau mimpin diri sendiri itu harus ada goal-nya. Kalau nggak ada goal, gimana kita mau ngarahin diri sendiri? Ya, jadi artinya yang pertama kali kita harus lakukan adalah kita punya goal-nya apa. Kalau yang jauh, yang tadi tuh cita-cita. Tapi yang dekat-dekat dulu, goal. Bisa aja misalnya, saya pengen dapat ranking sekian di kelas 7, di kelas 10. Bisa aja. Atau saya pengen nilai saya itu sekian di kelas ini. Bisa aja ya. Jadi artinya goal itu yang namanya tujuan itu dibuatnya sama sendiri. Artinya yang namanya goal itu ya, yang perlu dilakuin dari goal itu sifatnya itu jadinya subjektif, punyanya diri sendiri. Ya, mungkin goalnya Michael sama goalnya Josh itu beda. Ya, karena ya masing-masing punya kebutuhannya juga beda. Jadi artinya yang pertama kali yang mau dilakukan, yang bisa dilakuin, itu cari tahu dulu tuh. Kalian itu pengennya punya goalnya apa? Karena kalau enggak, ya kalian gimana bisa mengaruhin diri sendiri? Saya juga bingung ini ngaruhinnya mau ngaruhin menuju ke arah yang mana. Ya, jadi yang pertama adalah goal kalian itu apa. Nah, berikutnya manajemen diri. Ya, apa sih manajemen diri? Manajemen diri itu sebetulnya lebih ke arah penataan diri ya, dari awal kita bangun sampai kita tidur lagi itu seperti apa. Ya, saya punya mahasiswa yang kebingungan, tiba-tiba kok udah hari Sabtu lagi ya Bu ya, kebingungan dia ya. Saya tanya kenapa? Bingung saya tuh waktu saya kalau ditanya habis buat apa saya nggak tahu, tiba-tiba udah hari Sabtu lagi. Atau ada juga yang bilang, kok sekarang hari Senin misalnya ya, ke hari Sabtu kok rasanya lama banget, karena nggak tahu apa yang saya lakuin. Terus nanti pas mau tidur, malam-malam mau tidur, ya ditanya, kamu udah ngelakuin apa aja sih hari ini? Bingung. Ya, karena nggak tahu nih satu harian itu sebetulnya mau ngapain aja. Ya, satu harian itu sebetulnya saya tuh lakuin untuk apa aja. Ya. Nah, paling kelihatan nanti kalau udah disuruh pas usia kalian ya, paling kelihatan kalau udah disuruh Bapak Ibu guru, biasanya kalau habis awal pelajaran nih ya, biasanya suka disuruh ya, tulis pengalaman waktu libur. Benar nggak? Ya. Nah, kalau disuruh nulis pengalaman waktu libur, ada nggak isinya? Rebahan, main game, lihat handphone.
rebahan, main game, lihat handphone tiap hari itu. Jadi bingung, apa yang mau ditulisin? Ya, tapi kalau kalian punya manajemen diri, kalian punya tuh banyak cerita. Oh, satu harian itu saya ngapain aja. Selama 1 bulan ke belakang tuh, saya tuh punya karya apa aja ya. Saya tuh bisa ngapain aja ya. Ya, dan pada saat itu yang bisa kalian tulis, ya, coba saya jamin. Nanti kalian bisa punya perasaan seneng, happy. Ya, oh ternyata, seneng ya, saya kemarin tuh udah bisa gini, udah bisa gitu, dan seterusnya. Ya, tapi kalau seharian itu kosong, ya, kalian juga nanti pada saat mau tidur terus bingung, ya, dan kadang-kadang ditanya, gimana perasaan kamu hari ini? Gitu-gitu aja, sama aja, biasa aja, jawabannya akan ke sana. Tapi kalau kalian punya manajemen diri, kalian punya aktivitas nih, yang kalian punya rencanain, dan itu tuh bisa membuat kalian happy, artinya kalian sudah menuju ke manajemen diri. Ya, tapi kalau ditanya, kamu ngapain aja memang? Seharian, saya itu main game. Main game itu sampai 5 jam. Happy nggak? Mata sakit, ya, tangan juga sakit, ya, pundak capek, misalnya seperti itu. Happy nggak? Kalau happy, kalian mau ngelakuin lagi. Tapi kemudian kalian mikir, aduh, nanti saya gitu lagi, mata saya sakit lagi, ya, jempol saya sakit lagi, dan seterusnya. Nah, artinya ini yang perlu kalian cek lagi. Artinya aktivitas saya sudah menuju ke manajemen diri yang baik atau enggak? Ya, jadi diingat di sini ya, yang namanya kita mau melakukan manajemen diri, dari mulai bangun tidur, dipikirin nih, duh saya tuh hari ini mau ngapainnya, listnya tuh apa aja ya. Dan kalau kalian udah bisa ngelakuin itu, rasanya kalian akan punya satu emosi happy. Ya, tapi begitu kalian waktu mau tidur malam, terus kalian mikir lagi, aduh, saya tuh hari ini ngapain aja ya, dan gak ada perasaan happy di situ. Dicek lagi nih, jangan-jangan nih, saya belum bisa memfungsikan manajemen diri saya dengan baik. Ya, jadi pada saat kalian bangun tidur, di kepala kalian tuh, oh saya mau ngelis nih, apa aja yang saya mau lakuin. Ya, kayak mulai dari situ. Kemudian, nah berikutnya, mandiri itu susah-susah gampang ya. Benar nggak? Mandiri itu susah-susah gampang ya. Bukan hanya kita melakukan apa yang kita bisa sendiri. Mandiri itu tidak sama dengan seperti itu. Tapi mandiri itu kalau di bahasa Inggrisnya autonomi. Autonomi itu artinya kita bisa melakukan sesuatu, ya, membuat suatu keputusan itu dengan bertanggung jawab. Itu mandiri. Jadi bisa bertanggung jawabin, bukan berarti mandiri itu, kan pokoknya saya bisa ngelakuin semuanya sendiri. Saya belajar nggak dibantu mama kok, nggak dibantu papa. Pokoknya kan saya bisa sendiri. Mandiri itu nggak sama dengan seperti itu. Mandiri itu tidak sama dengan melakukan apa yang saya mau, ya. Tapi pada saat kita proses ke mandiri, ya, kita nantinya bisa membuat suatu keputusan untuk diri sendiri menuju diri yang lebih baik ya. Bukan berarti keputusannya, oh iya, saya mau ikut ngegeng sama teman saya. Bukan keputusan yang seperti itu. Tapi keputusan yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi artinya dalam menuju kemandirian ini, seringkali itu kita ketemu nih sama masukan-masukan. Ya, sama omongan dari orang tua. Kamu tuh kalau motong bawang tuh jangan kayak gitu. Kamu tuh kalau lagi kalau lagi belajar, posisi duduknya tuh jangan kayak gitu. Ada aja diomongin. Sebelum akhirnya kita bisa dilepas sendiri, sebelum akhirnya kita bisa berperilaku mandiri, dan itu dilepas dan nggak perlu ada orang yang ngomong. Nah, tapi dalam prosesnya, seringkali kita perlu masukan dari orang lain. Ya, jadi yang namanya mandiri itu bukan berarti saya mau sendiri. Enggak seperti itu. Oke, nah berikutnya yang perlu dipelajari kalau kita mau memimpin diri sendiri adalah belajar untuk gagal. Ya,
Seringkali nih ya, goal kita nggak tercapai. Saya nggak akan bilang nih, oh kalau kalian tadi melakukan manajemen diri, kalau kalian tadi melakukan kemandirian, kalian itu pasti berhasil, pasti mencapai tujuan. No, ya, nggak seperti itu. Yang namanya self-lead ya, itu diawali dan dalam prosesnya itu jatuh bangun. Nggak selalu itu mulus. Ya, karena kalau sesuatu yang mulus, itu kita nggak akan belajar dari apapun. Waktu kita salah, kita diomelin guru, kita diomelin sama orang tua, ya dikasih tahu sama temen, kita jadi tahu, oh ternyata kalau orang tuh lagi manyun seperti itu, lagi nggak mau ditanya, saya tuh jangan banyak nanya dulu, itu saya tuh lagi belajar Kak. Misalnya kayak gitu. Kebayang ya jadinya ya. Ya, tapi itu kita lagi menuju sesuatu. Kalau kita mau dengar masukan, itu tuh untuk, oh ini apa ya, benar juga ya kata dia ya. Makanya saya tuh kalau orang tua lagi ngomong, makanya saya jangan mutus dulu. Ya juga ya, misalnya seperti itu. Jadi pada kalanya kita gagal. Oh saya belajar nih, dia belajar mati-matian buat ulangan. Ternyata tetap kok saya udah manajemen diri, saya udah belajar mati-matian, saya udah mencoba untuk mandiri, tetap kok nilai saya jelek. Kalau gitu saya gagal dong. Enggak seperti itu. Ya, yang namanya seorang leader juga butuh tahu ada di bawah seperti apa. Responsibility, tahu ya istilah ini ya, tanggung jawab ya. Tahu nggak asal katanya dari responsibility? Kemampuan kita untuk bereaksi sesuai dengan situasi. Responsibility, ya. Jadi artinya ya kemampuan kita untuk bisa berespon on kita. Misal, ya belajar. Terus dikasih tahu sama teman, nih rumusnya tuh kalau soalnya kayak gini, rumusnya jangan kayak begini. Rumusnya tuh yang gini. Terus ya kalian amini dan imani, dihafalin. Oh, kata si Michael tuh kayak begini. Pokoknya nanti kalau nemu soal yang kayak begini, saya akan ikutin aja rumusnya si Michael. Diikutin. Ternyata waktu ulangan itu salah. Terus kalian ditanya sama guru, ini tuh kamu kenapa sih pakai rumus ini? Nggak tahu, itu mah gara-gara Michael yang ngasih tahu. Nah, itu artinya kita belum ke responsibility. Ya, yang namanya responsibility artinya, oh saya yang ngambil keputusan untuk ngikutin si Michael, jadi saya yang bertanggung jawab untuk hal tersebut. Nah, artinya kemampuan untuk bertanggung jawab itu masih perlu banyak sekali cobaan. Mungkin kita juga bingung. Nah, gitu. Jadi artinya kalau kita mau bertanggung jawab, kita pikirin dulu. Oh, saya mau ikut nonton sama teman. Akibatnya apa ya? Akibatnya saya punya teman. Ada akibat yang lain nggak? Akibat yang lain, misalnya karena teman saya ngajak di jam pelajaran, ini sekolahnya daring, ya, saya kan bisa aja pakai handphone. Tapi akibatnya apa? Akibatnya saya nggak ngerti itu pelajaran apa yang diomongin. Kalau ditanya sama guru, kenapa kamu nggak ngerti? Harus berani, yang namanya responsibility, harus berani untuk mengatakan yang sesungguhnya. Apakah nanti guru marah? Ya itu adalah konsekuensi. Ya, jadi yang namanya responsibility, yang namanya tanggung jawab, artinya kita berani untuk bukan hanya menjawab, tapi menanggung keputusan kita. Oke? Oke. Nah, ini ada video lagi nih. Kita nonton sama-sama yuk. Ya, ini nanti akan tercapture ya, sebetulnya apa sih responsibility. Oke, udah siap untuk nonton? Saya putar ya videonya ya. Sip.
Mr. Chris Milo, an elderly carpenter who was ready to retire. He told his employer of his plans to leave the house building business, to live a more leisurely life with his wife and enjoy his extended family. Now, he would miss the paycheck each week, but he wanted to retire. The employer was sorry to see his good work go and asked if he could build just one more house as a personal favor. The carpenter agreed and started working on the last project of his life. Since it was his last project, he worked half-heartedly. He said goodbye to overtime. He did not consider to find the best cement mixture. He did not consider having a swimming pool in this project. He did not use quality wood for doors. The furniture was not of good quality. The employer called the carpenter in his office and gave the keys of this newly built house to the carpenter, saying, "This is my gift to you for your such a commendable service over 15 years. The carpenter was shocked. What a shame. If he had only known he was building his own house, he would have done it all so differently. So it is with us. We build our lives a day at a time, often putting less than our best into the building. Then, with a shock, we realize we have to live in the house we have built. If we could do it over, we would do it much differently. But you cannot go back. You are the carpenter, and every day you hammer a nail, place a board, or erect a wall. Someone once said, life is a do-it-yourself project. Your attitude and the choices you make today help build the house you live in tomorrow. Therefore, you should build wisely. Oke, gimana? Ada yang bisa ceritain itu tuh tadi cerita tentang apa sih? The Carpenter itu? Siapa? Aku teh siapa? Lovely Bisa Miss. share? Ah, Lovely. Iya, Lovely yuk. Bisa ceritain gimana? Itu cerita tentang seorang kayak pembangun, kayak kuli bangunan. Nah, dia itu mau kayak pensiun. Habis itu disuruh sama atasannya bikin rumah terakhir. Atasannya maunya itu yang semuanya yang terbagus. Habis itu bahannya yang terbagus semuanya. Habis itu tapi si kulinya cuman asal-asal. Pas udah selesai ternyata itu rumahnya buat dia yang nyesel. Seharusnya dia udah bisa bikin 2 lantai yang bagus gitu. Oke, good, Lovely. Iya. Jadi ada seorang tukang kayu ya. Tukang kayu itu sebetulnya udah mau pensiun, tapi diminta untuk ngerjain last Ini dosa-dosa project. loh, merah-merah gitu. Oke, untuk ngerjain last project dari dari rumah ya. Nah, kemudian dia ngerjainnya ngasal. Semennya nggak diaduk dengan benar ya. Kayunya juga nggak dipilih kualitas yang terbaik seperti yang biasa dia lakuin. Terus juga material-material yang lain dia juga kerjainnya ngasal. Pada saat itu udah selesai karena dia mikir udahlah last project. Dan terutama dia tadi itu ada satu, saya nggak mau nih ngerjainnya overtime kayak waktu saya masih muda dulu, kayak waktu saya masih jadi pekerja penuh ya. Saya nggak mau nih overtime tuh jadinya ngerjain di luar jam kerja gitu ya, kayak ngelembur. Nggak mau saya ngelembur ya. Saya maunya kalau udah jam 5 selesai, udah jam 5 selesai. Nggak peduli ini apakah perlu dikerjain lebih baik atau enggak. Dan ternyata dia menyesal banget. Karena ternyata si rumah yang dia kerjain asal-asalan itu ternyata buat dia. Ya. Nah, ada koneknya enggak dengan yang namanya tanggung jawab? Karena kalian misalnya disuruh untuk mengerjakan tugas,
tugas IPA lah, tugas apalah ya, tugas apapun juga, tugas matematika, ya. Udahlah, saya yang penting kan nilai KKM tercapai. Udahlah, yang penting nilai aja, yang penting lolos gak dimarahin. Udah. Padahal ternyata mungkin ada maksud dari guru kalian untuk hal yang lain. Ya, jadi artinya dalam tugas apapun yang diserahkan kepada kita perlu lakuinnya sungguh-sungguh karena kita nggak tahu itu tuh untuk apa sebenarnya pekerjaan itu. Ya, kalau ngerjainnya asal-asalan, nanti kalian akan dikenal oleh guru, oleh misalnya juga teman-teman yang lain. Si minimalis nih misalnya. Dia mah ngerjainnya tukang ngasal, malah saya kerja sama dia. Ya, jadi apapun yang kita lakukan itu nanti yang akan membuat label untuk diri kita sendiri. Entah itu dari diri sendiri, entah itu dari orang lain. Jadi kerjakan segala sesuatu yang memang dikasih itu dengan sungguh-sungguh karena kita nggak tahu manfaatnya itu sebetulnya apa. Ya, oke. Nah, sampai nih di akhir, ya. Apa sih sebetulnya yang kita sudah pelajari hari ini? Yang pertama, kita harus survive atau adapt. Harus adapt ya, harus adaptasi, bukan survive ya. Kita nggak tahu nih kalau survive eksistensi kita di dunia ini bakal habis, manusia itu bakal habis. Kita tidak lagi menghadapi yang seperti itu. Tapi yang kita lagi hadapi adalah situasi zaman yang kita perlu adaptasi, kita perlu penyesuaian. Yang sebelumnya belajar di sekolah, ketemu face to face sama guru, sama teman-teman, ya. Sekarang kita harus belajar nih. Yang tiba-tiba koneksinya jelek, suaranya nggak ada, tiba-tiba misalnya saya nggak jelas, tapi kita harus beradaptasi, ya, karena memang itu situasi yang kita hadapi sekarang, ya, fenomena generasi kalian, ya, dan sebetulnya yang paling penting adalah dengan kedua poin tersebut di atas, yang kita perlu lakukan adalah lead diri sendiri untuk bisa mencapai goal, ya. Oke, saya serahkan kembali ke Pak Iwan. Oke, terima kasih untuk pemaparan materinya siang hari ini. Barangkali kalau ada yang mau bertanya, mungkin 1 atau 2 orang, masih ada waktu. Boleh langsung di unmute aja kalau ada yang mau bertanya. Baik, kelihatannya tidak ada ya Bu ya. Baik, Iya, mungkin sudah paham kali ya Pak. Iya. Baik, kalau begitu kita akhiri saja untuk sesi siang hari ini. Sekali lagi terima kasih untuk Ibu Ellen Teresia untuk pemaparan materinya siang hari ini. Dan untuk teman-teman kelas 10, nanti kita akan lanjutkan di sesi terakhir jam 2.30. Untuk yang kelas 7, gimana Pak Michael? Untuk yang kelas 7, kita masuk lagi langsung ke Zoom-nya ini dipakai nggak, Pak? Enggak. Kalau enggak, saya mau pakai, boleh Pak, sebentar? Boleh. Oke. Yang kelas 7 tetap tinggal di sini. Sebentar ya, saya akan ada beberapa pengumuman ya. Oke, berarti yang kelas 10 boleh leave Zoom dulu ya. Dan ya. Oke. Untuk yang kelas 11 boleh leave Zoom dulu, nanti ada link baru di GC di jam berikutnya. Oke, saya pamit dulu ya. Ya, terima kasih Bu. Ya, untuk siswa-siswi Binbak, juga para guru, saya izin pamit dulu ya. Oke, sukses semua. Yuk.
Yang kelas 10 boleh leave dulu. Yang kelas 11 juga. Kecuali yang lagi tidur. Ya sudah Pak, tinggal Kenneth sama Jason aja. Oke, tiduran sepertinya. Oke, teman-teman kelas 7, yuk dinyalakan kameranya. Kita akan tutup